Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada kesempatan siang hari ini ya, untuk bersama-sama memberikan informasi dan membagikan video-video tentang aktivitas yang sedang dilakukan guna penuntasan percepatan pembangunan untuk kita bisa menggelar ajang balapan bergengsi, yaitu MotoGP di bulan Maret mendatang. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 23 Februari 2022 pada jam 12.00 kita melihat kondisi terkini yang bisa kita pantau. Dan di sini kita awali video kita dari pintu masuk jalur provinsi sebelah timur menuju ke bagian depan tunnel. Dan pengerjaan di sini bisa kita lihat bersama-sama ya, untuk penuntasan maupun pengerjaan lanjutan di bagian trotoar di depan sirkuit Mandalika masih terus dilakukan penataannya. Begitu juga untuk pondasi-pondasi gerbang utama yang langsung menuju ke tunnel pertama, di mana para penonton nanti untuk masuk ke bagian area tribun ya, untuk premium grandstand zona A, zona B, zona C, zona D, semuanya nanti di bagian dalam tersebut untuk tribun akan melewati jalur tunnel menuju ke dalam. Dan di sini untuk gerbangnya sudah terlihat ya, untuk modelnya di bagian sebelah kanan. Kalau kita dari sini, ini sudah terpasang untuk model kerangkanya, begitu juga di sisi kiri. Dan penempatan untuk patung Pak Jokowi juga akan berada di tempatnya, nanti kita akan terus lihat ya, posisinya belum kita tahu fixnya di mana, seperti itu, seperti yang kita bilang kemarin ya. Nah, di sini untuk alat berat sudah terparkir semuanya, di mana sudah akan bersiap-siap untuk melanjutkan dari pengaspalan ulang, di mana di trek lintasan atau track lane yang sempat dikeluhkan oleh para pembalap. Ya, untuk kesiapan MotoGP Mandalika, PT PP Persisi ya, yaitu melakukan resurfacing istilahnya atau aspal untuk pengaspalan ulang. Ya, tindakan ini diambil menyusul adanya pernyataan dari para pembalap ya, yang kita pernah ulas di video kita kemarin. Ya, Direktur Operasi PT PP ya, Presisi M. Darwis Hamzah menyampaikan keluhan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dorna dan FIM dengan mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pengaspalan ulang sejumlah titik sirkuit Mandalika, seperti itu. Ya, pramusim MotoGP sebetulnya menjadi sarana feedback istilahnya ya, bagi kami untuk memastikan kesiapan dan mutu lintasan sebelum perhelatan akbar dilaksanakan. Untuk mendukung rekomendasi dari Dorna dan FIM, kami mendatangkan alat-alat berat ya, seperti yang kita lihat tadi. Semuanya sudah didatangkan, seperti alat finisher, cord milling, tandem roller, pneumatic tire roller, maupun milimeter GPS yang telah tiba di Lombok pada minggu kemarin. Ya, seperti yang kita ketahui, dia juga melanjutkan material yang direncanakan on-site pada tanggal 25 Februari atau 26 Februari ya, yang kita ulas kemarin tanggal 24, 25, 26 ini nantinya akan dilanjutkan untuk pengecekan perbaikan. Dan resurfacing rencana akan dimulai pada tanggal 4 Maret 2022. Nah, dengan target perampungan pada tanggal 10 Maret 2022. Jadi untuk selesainya pengaspalan nantinya ditargetkan pada tanggal 10 tersebut. Di Maret sudah rampung secara 100% untuk pengaspalan di sirkuit Mandalika, seperti itu. Ya, sirkuit Mandalika sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan serta kecepatan lintasan maksimal 310 km per jam ya. Didesain oleh MRK1 Consulting sesuai dengan standar FIM dengan menggunakan teknologi BIM ya untuk pengaspalannya. Material utama ya, sirkuit juga memiliki spesifikasi aspal khusus, yaitu Stonematic aspal yang sering sekali kita ulas buat teman-teman semuanya, yang baru keluar pada tahun 2015. Itu yang dipakai di lintasan sirkuit Mandalika ini ya. Ya, campuran aspal yang melapisi permukaan atas aspal serta memperkuat struktur lapisan permukaan. Ya, agar permukaan lintasan ya untuk para pembalap tidak tergelincir saat kondisi hujan. Seperti itu. Ya, untuk menjamin kualitas hasil pengaspalan,
kami menggunakan tipe aspal yang memiliki daya penetrasi tinggi dengan penetrian PJ82 ya tahun 2015 yang digunakan untuk semua sirkuit di dunia, ungkap Direktur Utama PPRE Roli Noviandar. Dan di sini kita langsung saja melihat kondisi di area tribun, di mana pada siang hari ini juga kita akan lihat secara keseluruhan baik persiapan di track line ya yang saat ini masih terus dilakukan pengecekan lanjutan, dan area tribun yaitu premium grandstand yang ada di sini kita akan lihat lebih dekat untuk merasakan bagaimana sensasi kalau kita duduk di sini. Nah, jadi seperti ini kondisinya di bagian sebelah kanan trek lurus atau zona A, kita bisa bilang di sini ya, red line. Dan teman-teman semuanya sudah membeli tiket di sini. Untuk bagian pondasi, maksud kita untuk kerangka-kerangka, penempatan untuk kursi sudah terpasang, tinggal beberapa bagian di belakang sana akan terselesaikan. Dan setelah itu bisa kita perhatikan di sini untuk kursi-kursi para penonton sudah mulai diletakkan di beberapa bagian di sini. Tinggal disusun saja nantinya ya. Kalau kita lihat bersama-sama modelnya, warnanya juga cukup bagus sekali. Kalau kita lihat dari kondisinya baru-baru semuanya ya. Dan nantinya akan dilakukan penataan lebih lanjut untuk persiapan di kursi-kursi para penonton yang ada di sirkuit Mandalika. Ya, selain itu juga kita akan lihat di pedok. Nah, ini kanopi pedok sudah mulai terlihat untuk kerangka-kerangka sedikit lagi akan tersambung, dan di depan sana ternyata untuk model atapnya digunakan atap membran juga ya, sama seperti di bagian area tribun yang berada di sirkuit Mandalika ini. Ya, di bagian belakang ini untuk penempatan kontainer maupun bagian-bagian para kru nantinya sudah dirakit di sini untuk panel-panel modular yang terus ditata supaya lebih siap nantinya untuk masing-masing kru sudah ada bagian-bagian di bagian belakang. Dan di sini kita berada di jalur tunnel nantinya untuk zona tribun dalam para penonton untuk premium grandstand ya yang berada di bagian sebelah kanan maupun di bagian zona dalam akan melewati tunnel ini menuju ke dalam. Dan kita berada di area parkir untuk tribun VIP Deluxe. Nah, ini kita belum tahu ini isinya apa untuk yang dibawa pada hari ini ya. Ini material-material tentunya akan digunakan untuk premium, maksud kita untuk tribun VIP Village atau Deluxe Class yang berada di depan ini. Dan di sini kita akan lihat lebih dekat untuk Deluxe Class atau tribun VIP Village, di mana untuk air conditioningnya sudah terpasang semuanya, dan di bagian kaca belakang ini maupun dinding-dindingnya sudah terlihat lebih rapi. Ini juga untuk penuntasan di bagian atapnya kita bisa lihat bersama-sama ya. Jadi seperti ini modelnya, para pekerja terus melanjutkan penuntasan untuk area atau untuk tribun VIP Village yang berada di sini. Ya, untuk bagian depannya tempat para penonton nantinya bisa duduk. Saat ini sudah mulai terlihat pengerjaan untuk kerangka-kerangka bawah masih terus dilanjutkan pengecoran dan pemasangan. Nantinya akan ditempatkan untuk kursi-kursi yang ada di sini untuk para penonton yang membeli tiket VIP Village ini. Ya, ketika hujan tentunya bisa masuk ke dalam ya. Jadi untuk VIP Village ini memang tidak masalah ya ketika di depan ini tidak mempunyai atap misalnya ya. Kita lihat nanti modelnya, kemungkinan seperti desain tidak ada atapnya, dan nanti kalau hujan maupun terlalu panas bisa masuk ke bagian dalam ya. Karena fasilitasnya sudah lengkap di sana. Untuk office-nya semuanya fasilitas untuk makanan, minuman sudah disediakan. Dan capaian sejauh ini bisa kita lihat di VIP Village. Oke sekali, dan kita coba lihat untuk yang berlubang, kemarin sempat ditanyakan. Kayaknya atapnya ini digunakan atap akrilik ya, atau dari sejenis kaca seperti itu. Kalau kita perhatikan, coba kita lihat, ya benar sekali. Nah, nanti di bagian balkon depannya ini akan dibuatkan untuk saluran air juga ya, supaya ketika hujan airnya bisa mengalir ke bagian arah belakang yang sudah disiapkan. Ya, jadi seperti ini kondisi di tribun VIP Village. Penataan dan pengerjaan perakitan penuntasan di area ini masih terus dikerjakan, ditargetkan harus tuntas ya sebelum MotoGP nanti.
Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di tribun atau VIP atau VVIP yang berada di Bukit Tinggung pertama. Seperti yang kita lihat juga penataan di bagian belakang sudah dilakukan pengecoran untuk melindungi dari bukit-bukit tersebut yang sudah dikeruk ya, supaya tidak terjadi longsor ketika hujan datang. Ya, untuk capaiannya di sini sudah oke. Tinggal lanjutan yaitu pengecatan mungkin akan dilakukan supaya terlihat lebih bagus untuk VVIP yang berada di Bukit Tinggung pertama atau observation deck tersebut. Ya, selain itu juga kita akan lihat di area tribun zona B. Untuk capaiannya di siang hari ini bisa kita lihat penataan atau penempatan untuk kursi-kursi penonton sudah mulai diletakkan. Ya, jadi ini belum dirakit ya, belum dipasang secara sempurna, hanya diletakkan saja. Nantinya akan disusun dengan baik ya. Mungkin nanti akan berbentuk tulisan atau sebagainya kalau kita perhatikan dari warna-warni yang berada di kursi tribun ini sendiri. Ya, di sini masih terus diangkat untuk material-material tersebut ditaruh di bagian depan ini. Nantinya untuk tribun ini akan menjadi tempat yang sangat bagus sekali untuk kita bisa menyaksikan para rider kita berpacu kecepatan yang sangat tinggi di lintasan sirkuit Mandalika. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di bagian zona C. Ya, ini merupakan zona C yang berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Persiapan alat krem juga sudah mulai ditempatkan di sana. Artinya untuk membantu dari para pekerja melancarkan dari pengangkatan material-material kerangka maupun tiang-tiang yang akan didirikan di sini untuk perakitan di area tribun zona C yang berada di sini. Dan di track lane seperti yang kita perhatikan ini sehabis hujan kita pantau ya, terlihat juga ada genangan di area run off tikungan kedua, di mana di sana akan dilanjutkan pengecatan seperti yang pernah kita lihat desainnya ya. Di tikungan kedua akan dicat warna batik tersebut sama seperti tikungan 10 maupun tikungan ke-15, 16 tersebut. Ya, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi terkini di siang hari ini. Kita berada di zona D untuk melihat kondisi capaian pengerjaan di pengecoran pondasi tribun yang ada di sini. Oke, jadi bisa kita perhatikan di sini sudah siap sekali. Pengecoran sudah selesai dilakukan. Tinggal menunggu untuk material-material tribun tersebut akan didatangkan dan siap untuk dilakukan perakitan. Ya, di sini kita akan melihat secara keseluruhan baik di Bukit 360 untuk observasi di sana juga masih dilakukan perakitan, persiapan pengerjaan lanjutan, penuntasan di bangunan atas Bukit 360 tersebut. Dan di sini sempat kemarin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya lagi diapain untuk di bagian jalur timur sisi kiri tikungan ke-5 menuju ke-6. Nah, seperti yang kita ketahui memang sudah dilakukan pengaspalan untuk jalur keluar atau jalur evakuasi tersebut. Untuk di bagian tikungan ke-5 kemungkinan akan dibersihkan kembali ya, kalau kita perhatikan bersama-sama di sini. Kemungkinan ketika untuk MotoGP ini akan dibuatkan jalur evakuasi tersebut. Dan di sini kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 di bagian sebelah kanan untuk zona E. Ini sudah mulai dilakukan pengecoran secara menyeluruh sampai menuju ke tunnel pertama. Ya, jadi untuk zona yang berada di belakang di dalam ini akan melewati tunnel pertama menuju ke sini. Ya, buat teman-teman semuanya yang sudah membeli tiket jangan khawatir, nanti sudah ada petunjuk-petunjuk arahan dari para petugas yang ada di sana ya untuk membimbing kita menuju ke area tribun mana saja yang kita beli tiketnya. Nah, begitu juga penataan di zona F di samping tunnel ini terus dilakukan penghamparan maupun pemadatan untuk lapisan ground. Itu juga untuk jalur tengah akan kita lihat ya, segera akan dilanjutkan untuk pengerjaan lanjutan supaya lebih rapi kelihatan di sini. Tergenang masih banyak air ketika hujan ya, nanti untuk saluran drainase belum tersambung di tikungan ke-12 menuju ke-13 tersebut. Saat ini masih dibuatkan di sana. Tentunya untuk kedepannya akan lebih baik. Dan kita akan lanjut menuju ke Bukit 360 untuk melihat di bangunan yang berada di sisi timur, sisi barat yang dikerjakan di situ masih terlihat pengerjaan dan penataan di siang hari ini terus berlanjut.
supaya bisa siap ya. Mudah-mudahan saja di MotoGP, di observation deck yang ada di sini semuanya bisa terselesaikan juga. Saat ini untuk jalurnya masih ditata, dilakukan pengerjaan lanjutan di bagian dinding-dinding untuk bukit-bukit tersebut maupun di bagian jalurnya. Ya, seperti ini kondisinya bisa kita perhatikan di bagian sebelah barat. Dua blok ini sudah terlihat cukup signifikan dari kemajuan yang bisa kita perhatikan. Kerangka atapnya sudah mulai terpasang, di bagian timur sudah terpasang untuk atapnya, dan di bagian sini tinggal lanjutan penataan untuk lantai kedua, lantai ketiganya. Ya, jadi di Bukit 360 ini bisa kita lihat pemandangan yang sangat eksotis. Untuk pantai di depan itu, memang sirkuit ini berada di pinggir pantai ya, yang menambah dari nilai jualnya tentu. Ya, di tikungan 10 menuju ke sebelah sini, di mana pengecatan kemarin terus dilakukan pembilasan atau dicat kembali supaya terlihat lebih rapi ya, lebih siap. Karena kemarin sempat di tes pramusim atau WSBK dan Asia Talent Cup tersebut ada sedikit goresan-goresan bekas ban atau para pembalap yang keluar dari area curb-nya itu. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke 14 sampai menuju ke trek lurus ya. Seperti yang kita lihat bersama-sama juga untuk di bagian sebelah kanan zona H yang berada di sini untuk fondasinya sudah oke, sudah siap semuanya. Tinggal pengerjaan penataan saat ini difokuskan, yaitu pengoneksian di sisi luar atau di bagian pinggir untuk fondasi tribun ini supaya aman di bagian aliran airnya. Begitu juga zona I yang berada di bagian luar, grandstand standar yang berada di sana. Pengecoran sudah selesai dilakukan dan saat ini masih menunggu juga untuk material-material yang akan dipasang. Kita terus akan memantau ya, terus akan memberikan informasi buat kalian semua terkait dari progres yang sedang dilakukan untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita berharap dan selalu mendukung untuk progresnya supaya semuanya lancar aman ketika ajang balapan MotoGP yang sebentar lagi kita akan saksikan di sirkuit kebanggaan ini. Ya, di sini kita sudah berada di trek lurus di mana awal penerbangan kita, dan bisa kita lihat bersama-sama untuk capaian sejauh ini di bagian area tribun maupun pengerjaan di belakang pedok jalur provinsi terus ditata supaya lebih rapi dan lebih siap nantinya untuk gelaran MotoGP. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Apabila di narasi visual kurang pas, mohon koreksinya nanti di bawah ya, di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi bersama-sama. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, subscribe, dan di-share. Untuk itu, sampai di sini ya, saya ucapkan matur tampiasi, selalu jaga kesehatan supaya kita bisa menonton bersama-sama dan terus memantau untuk progres apa saja yang terus dilakukan di sirkuit Mandalika. Untuk itu, sampai di sini saja saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.